Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang hak dan kewajiban asasi manusia yang ada di Indonesia, berdasarkan teori kita ketahui bahwa hak asasi manusia dimaknai sebagai hak dasar yang melekat pada diri individu, secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sementara kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan demikian, adapun siapapun warga negara tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antar golongan maupun agama harus dihormati hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia, dan ia pun diberikan ruang yang luas untuk bisa mengaplikasikan hak-hak asasinya ke dalam nilai-nilai Pancasila. 1. Hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia di negaranya. Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang relatif tetap atau tidak berubah yang berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat kita lihat seperti yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Hubungannya bisa kita lihat itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Kedua, nilai instrumental sila-sila Pancasila. Di dalam nilai-nilai ini juga terkandung hak asasi manusia. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman terlaksananya kelima sila Pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan
ketentuan konstitusional, mulai dari undang-undang dasar hingga pada peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia dapat kita lihat yang pertama pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 27 hingga 34 dan pasal 28A sampai 28J. Yaitu kita contohkan salah satunya pada pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Pasal 28E berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, lalu memilih tempat tinggal dan di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, di dalam ketetapan MPR, contohnya nomor 18/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, di dalamnya tersebut piagam HAM Indonesia. Lalu di dalam undang-undang organik seperti Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 spesifik yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kita bisa lihat di Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lalu dalam peraturan pemerintah juga ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. Selanjutnya ada dalam keputusan presiden yang kita sebut sebagai Kepres. Kita lihat juga pada Kepres nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lalu Kepres nomor 83 tahun 98 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. 3. Nilai praksis Pancasila. Di dalam nilai praksis juga terkandung nilai hak asasi manusia. Nilai praksis merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka sehingga dimungkinkan untuk menerima nilai-nilai yang baru selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah ada maupun norma-norma di dalam masyarakat. Contohnya adalah aplikasi nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita sebagai seorang pelajar harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketiga unsur ini dapat seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila telah terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila warga negara Indonesia menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu berdasarkan sila kedua, contohnya adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia sehingga tidak terdapat perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dan jangan lupa kerjakan tugas di link yang tertera pada bagian deskripsi video di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.